sahabat Dr. Share, baik yang berada di Jakarta, di seantero Indonesia, ya bahkan di mancanegara. Saya berdiri di hadapan saudara pada saat ini untuk mewartakan sebuah kabar duka yang menimpa Dr. Share dan kita semua. Kemarin pada tanggal 16 Juni 2021 telah terjadi musibah yang menimpa Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan yang sedang menjalankan misi pelayanan medisnya dari Pulau Semau ke Pulau Sumbawa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para kru dokter Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan yang telah melakukan segala yang terbaik, dan sekaligus saya mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena seluruh kru berada dalam keadaan selamat. Terima kasih juga kepada kru kapal motor Nikisai yang telah menyelamatkan kru Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan dengan mengambil mereka dari tengah laut dan membawa mereka berlayar menuju Surabaya. Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan idenya tercetus ketika kami melihat penderitaan saudara-saudara kita yang berada di daerah 3T, terpencil, terluar dan terjauh, yang tidak mempunyai akses mendapatkan pelayanan medis sebagaimana yang mereka dambakan. Lalu lahirlah ide untuk membuat sebuah rumah sakit di atas kapal agar kami bisa menjangkau mereka yang membutuhkan. Karena Rumah Sakit Apung membutuhkan dana yang besar, sedangkan sebagai swasta kami tidak punya kemampuan itu. Akhirnya lahirlah ide dan diputuskanlah untuk membeli sebuah kapal barang bekas. Inilah kapalnya yang berukuran 23,5 meter kali 6,5 meter, dan kami rombak secara perlahan beberapa tahun sehingga akhirnya berubah menjadi seperti ini, yang berfungsi betul-betul seperti sebagai sebuah rumah sakit. Di dalamnya ada laboratorium, ada kamar bedah, ada ruang perawatan, dan dalam tempo sekian belas tahun Rumah Sakit Apung ini telah memberikan pelayanan medis kepada lebih dari 100.000, bahkan hampir mencapai 200.000 orang dengan ribuan tindakan pembedahan, baik pembedahan minor maupun pembedahan mayor, dan telah banyak ibu-ibu bersalin di atas kapal, baik yang bersalin secara natural maupun dengan bantuan operasi sesar. Dengan tenggelamnya atau dengan karamnya Rumah Sakit Apung kita ini, bukan berarti kita akan menghentikan pelayanan kita. Visi besar Dr. Share adalah memberikan bantuan kepada mereka yang berada di daerah terluar, terjauh dan tertinggal, yang tidak punya akses ke pelayanan kesehatan. Tetap ingin kami laksanakan. Ini adalah tekad. Tekad ini tidak akan berubah. Rumah Sakit Apung kita yang satu boleh karam, tapi kita akan menggantikannya dengan sebuah rumah sakit apung lainnya, dan kita akan tetap memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tekad ini tetap, semangat ini tetap menyala-nyala dan tidak akan berubah sampai apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu hadirnya sila kelima di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercapai. Selama itu
Dr. Sher akan tetap setia pada visi dan misinya. Untuk Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan yang barusan karam, izinkanlah saya mengucapkan selamat jalan. Bye-bye Bang Endol. Belasan tahun kamu setia mengiringi setiap misi yang kita lakukan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Beristirahatlah kau di tempatmu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih, Pak Non. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kami akan mencari dan akan ada Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan yang kedua yang akan menggantikan fungsi rumah sakit kita yang barusan telah karam. Terima kasih kepada setiap pihak, kepada segala pihak yang telah ikut membantu membesarkan Dr. Sher atau Dr. Yayasan Dokter Peduli mulai dari awal hingga akhir ini. Ide yang semula dianggap sebagai sebuah ide yang tak mungkin dilakukan dan dikatakan gila, sekarang telah ternyata sangat efektif untuk memberikan pelayanan medis kepada saudara-saudara kita dalam bentuk Rumah Sakit Apung, mengingat negara kita adalah sebuah negara kepulauan, ya bahkan negara kepulauan terbesar di dunia. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di atas Rumah Sakit Apung kita yang baru. Terima kasih. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi di acara
Zoom online atau seminar online bersama Perhimpunan Inti Jawa Barat. Narasumber kita kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena ini kita akan berbicara langsung dengan Dr. Lee yang akhir-akhir ini sangat viral karena kapalnya karam. Tadi kita juga menyaksikan sedikit video dan yang kedua itu video pertama yang saya nonton dan membuat saya ya begitulah berkaca-kaca. Mungkin nanti akan langsung Pak Yahya menemani Bapak Ibu untuk berbicara langsung dengan Dr. Lee ya Pak Yahya. Halo Pak Yahya. Pak Yahyanya kemana nih? Halo, ya selamat malam. Nah, moderator acara malam ini akan langsung dipandu nanti sama yang ganteng ini, namanya Pak Yahya Besunaryo. Saya tuh kangen sama Pak Yahya, Pak, kebayang nggak? Udah 2 minggu nih ya, saya duduk sendiri, Ya, Pak. betul. Nggak ada yang boleh datang ke sini juga, karena takut sekarang lagi bahaya-bahayanya ya Pak Yahya ya. Betul. Nah, Dan saya juga percaya nanti Pak Yahya akan mengupas tuntas habis tentang perjuangan Dr. Lee dari awal hingga akhir. Siap Pak Yahya? ya luar biasa memang Dr. Lee, selamat malam. Ini dokter yang menjadi panutan kita semuanya. Dan malam hari ini sangat-sangat luar biasa. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk para anggota inti maupun simpatisan dan rekan-rekan yang mendukung inti Jawa Barat selama ini. Dan sehingga walaupun melalui badai pandemi corona yang berlangsung terus, kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa bertemu. Biasanya kita berkumpul di tempat kantor inti, di ruang pertemuan inti di Jalan Soekarno-Hatta, tapi sudah cukup lama kita bertemu secara virtual ya. Nah, walaupun kita secara virtual, tetapi kita tetap memiliki satu hati ya. Nah, satu hati dan satu tujuan. Pak, itu motornya Honda Pak, nggak boleh dipakai. Ya. Dan biasanya kalau satu hati diwarnai dengan warna merah ya. Nah, makanya saya menggunakan warna merah juga seragam inti saya ya. Ada bendera inti di samping Ibu Beneta. Dan supaya kita tidak panjang lebar, Beneta, saya sudah melihat Pak Leon Hanafi bergabung. Pak Leon. Jadi Pak Leon, selamat malam. Jadi sebelum kita memulai semuanya, saya ingin mempersilakan Pak Leon membuka acara ini dengan sepatah dua patah kata, ya yang penting tidak terpatah-patah. Ya, silakan Pak Leon. Nah, silakan Pak Leon. Ya, selamat malam Pak Yahya sebagai moderator ini hari ya. Dan untuk Beneta yang membuka acara ini sendirian di Sekretariat Inti ya. Terutama kepada Dr. Lee yang sekarang kita sudah kenal ya di seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri ya. Inti dekat-dekat ini itu kegiatan-kegiatan yang pada acara yang lainnya itu kita diberhentikan dulu karena situasi pandemi ini yang sangat serius ya. Dan ini hari adalah hal yang paling penting ya, karena masalah pandemi ya tetap harus kita lihat juga yang usaha kemanusiaan daripada Dr. Lee untuk kemanusiaan ya. Saya yang paling terkesan dengan Dr. Lee itu saya lihat dari YouTube dan sebagainya itu adalah satu hal yang menurut dokter itu yang paling simpel adalah satu iman, kedua nasionalis. Itulah sebetulnya perjuangan inti ya. Inti itu juga pada dasarnya kita juga organisasi kebangsaan, tapi di sini juga ada kemanusiaannya. Jadi visinya itu sebetulnya sama ya. Hanya Dr. Lee di dalam kegiatan kemanusiaan di dalam kedokteran, kita kemanusiaan, kita di dalam nasionalisnya. Saya rasa untuk tidak menyita waktu banyak, ya silakan kita kupas ini semua. Saya harap seluruh anggota inti bisa partisipasi di dalam
hal ini ya untuk memberikan satu kontribusi kepada kemanusiaannya. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Leon. Kami sampaikan bahwa Pak Leon ini saat ini menjabat sebagai Ketua Inti Jawa Barat, yang mana ya, untuk menggantikan posisi Pak Dedi Wijaya almarhum yang baru saja meninggal di akhir tahun yang lalu. Dan Pak Leon melanjutkan kepemimpinan Inti Jawa Barat dan kami semuanya mendukung karena salah satu kiprah Inti adalah untuk mewujudkan langkah-langkah kemanusiaan dan memperkuat kepedulian kaum Tionghoa kepada Republik Indonesia. Ya, kurang lebih begitu ya Pak Leon ya. Ya. Jadi malam hari ini tidak salah kalau kita menampilkan sosok seorang Dr. Lee Darmawan. Kalau di Zoom kita melihat namanya Lee Tekpi ya. Ini adalah seorang sosok dokter yang sangat luar biasa, yang saya harus akui beliau telah banyak berjasa untuk Indonesia dan memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Dan tadi videonya kalau kita melihat satu kata-kata kalimat, dan itu saya selalu ingat. Kawan-kawan saya itu seringkali ikut acara-acara Dr. Lee juga. Saya paling 1-2 kali, tapi nggak sempat mendekat. Karena kalau ada acara, Dr. Lee itu terlalu banyak penggemarnya. Sehingga kalau saya sudah jauh-jauh, saya nggak bisa mendekat. Salah satunya adalah Pak Yunardi. Pak Yunardi ini mantan presiden IBM, yang juga bersama-sama saya sedang menggalakkan Sustainable Development Goals, 17 goal sasaran yang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di situ ada kesehatan. Dan dia cerita pada saya belum lama ini, beberapa hari yang lalu, mengenai kiprah Dr. Lee. Dan dia kirimkan saya foto-fotonya. Ya, ketika mengunjungi rumah sakit Apung bersama istrinya. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita sangat bahagia sekali. Kita akan belajar banyak. COVID memang sudah merajalela dan kita semua dipaksa bertekuk lutut. Tidak ada lagi orang-orang yang merasa hebat, yang merasa super, merasa kuat, merasa paling kaya. Karena semuanya bisa bertekuk lutut. Kemarin suami istri yang saya kenal di Jakarta meninggal. Hari ini juga ada yang mendadak masuk rumah sakit sudah cari-cari plasma. Semua rumah sakit penuh. Ya, disinilah kita disentuh rasa kemanusiaan kita, kepedulian kita untuk bangsa dan negara ini. Dan tentunya kehadiran Dr. Lee akan memberikan inspirasi. Malam ini kita tidak berbicara lain-lain. Kita tidak perlu lagi bicara mohon maaf para hadirin, saya menyampaikan bahwa kami tidak akan berbicara mengenai penggalangan dana. Karena segala sesuatu Tuhan sudah atur untuk setiap kegiatan tabur tuai yang dilakukan oleh Dr. Lee. Dan saya percaya itu karena saya memantau perjalanan sampai hari ini. Tetapi yang paling penting adalah kita harus belajar bagaimana menanamkan rasa kemanusiaan di dalam diri kita supaya kita betul-betul bisa berarti bermanfaat bagi bangsa dan negara ini di mana kita dilahirkan. Oleh karena itu, tanpa panjang lebar, kita akan sambut langsung saja Dr. Lee Darmawan, pendiri Rumah Sakit Apung, yang nama sesungguhnya adalah Bahenol. Wah, saya juga bingung. Ya, tepuk tangan. Ini saya penasaran. Oke, Dr. Lee, mari kita diskusi sebelum nanti kita akan masuk sesi tanya jawab, karena pasti banyak yang mau bertanya, dan simpan pertanyaan Anda, tulis di chat singkat, dan mungkin nanti ada beberapa yang boleh memberikan, kita bisa bertanya secara live. Kalau Anda beruntung, Anda bisa bertanya secara live. Tapi tidak ada hadiahnya ya. Hadiahnya jawaban dari Dr. Lee. Dr. Lee, saya mau bertanya kepada dokter nih. Luar biasa, selamat malam sekali lagi dokter ya. Terima kasih sudah bersedia bergabung dengan kami. Pertanyaan pertama saya, dokter, kenapa kapalnya itu namanya Bahenol? Itu saya juga mau bertanya dulu itu. Penasaran ini. Sebenarnya tadi saya mau langsung potong. Karena Pak Yahya mengatakan nama resminya adalah Bahenol. Nama Bahenol bukan nama resmi yang ada di akte. Nama Bahenol adalah nama kesayangan yang dilekatkan oleh anak-anak Dr. Sher kepada kapal kita itu.
karena kesayangan mereka akan kapal ini. Dan kalau Anda lihat, kapal ini adalah sebuah kapal kecil. Dan kalau Anda lihat lagi di video tadi, di bagian belakang di atas itu, di atas yang bodi kapal, ada bangunan 4 segi yang warnanya putih. Betul. Dan kalau kita lihat itu bagian itu di belakang kapal dan besar. Mereka mau mengatakan ini adalah sebuah kapal yang pantatnya besar. Makanya namanya Bahenol. Itu ruangan yang putih itu di dalamnya ada dapur, ada kamar mandi, dan di atasnya itu kami bikin sebuah ruangan yang tidak ada apa-apanya, cuma lantai dari kayu. Dan disitulah kami kalau pergi kemana-mana, sesudah makan, apa yang paling enak dilakukan sesudah makan, gelangsuran di sana. Sampai 25 orang, gelangsuran di sana seperti ikan sardensis di dalam kandang. Tapi itu nikmat. Aduh, luar biasa. Jadi memang yang nama kesayangannya Bahenol ya, Pak? Ya. Memang kalau yang Bahenol memang pasti disayang, dokter. Luar biasa. Dokter, itu kapal mulai tahun berapa mulai berlayar, dokter? Tepatnya pada tanggal 16 Maret 2013. Kapal melakukan pelayaran perdana sebagai rumah sakit apung. Kapal saya beli di tahun 2009 dan direnovasi hingga menjadi sebuah rumah sakit apung, dan tepatnya pada tanggal 16 Maret 2013 melakukan pelayaran perdana sebagai rumah sakit apung ke Pulau Panggang di Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Oh, tahun 2013 itu kapalnya berarti bukan kapal baru ya, tetapi kapal lama yang direnovasi ya? Iya, kalau Pak Yahya tadi lihat di pembukaan yang saya bicara tentang rumah sakit apung tentang Bahenol, Bapak ada lihat di sebelah kanan saya ada sebuah kapal yang warnanya, saya tidak tahu warnanya, biru, merah, biru, ada coklat. biru, ya, ada biru-biru itu. Ya, ada coklatnya juga karena penuh lumpur. Nah, itulah adalah situasi kapal, kondisi kapal ketika datang waktu saya beli pertama kalinya datang ke Jakarta. Saya penasaran dan yang lain juga penasaran, dokter, apa sih alasan yang menggerakkan Dokter Lee sampai mendirikan rumah sakit apung, dan makanya dibilang ide gila dokter gila. Ya mohon maaf ini, ide gila dokter gila, dan nggak ada yang mau, jarang dan mungkin tidak ada orang yang mau berkorban sedemikian hebatnya seperti dokter. Makanya dibilang ide gila. Apa nih yang mendorong dokter? Iya, ide gila itu karena saya nekat. Saya punya tekad membantu dan nekat melaksanakannya dalam sebuah tindakan, bukan hanya bicara membantu, tapi melakukan, berbagi kasih. Tidak hanya servis, tidak hanya tapi kasih yang diterapkan. Itu tekadnya. Jika mau melakukan ini, saya melihat banyak sekali halangan, hambatan, persoalan yang harus diatasi. Saya katakan diatasi. Karena saya akan mundur oleh karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Itulah nekat. Dan ada satu faktor lagi yang membuat saya dijuluki sebagai dokter yang demikian, yaitu gila. Mengapa ada faktor gila harus ikut bermain? Karena kalau orang waras, 100% waras, dia akan berpikir, dia akan berdiskusi dengan diri sendiri, mencari excuse, mencari penjelasan mengapa ini tidak bisa, mengapa itu tidak mungkin, mengapa yang tak bisa dilakukan. Tapi kalau seorang yang, maaf,
gila, dia tidak akan berpikir panjang, dia tidak kenal takut, dia jalan saja. Itulah tekad yang nekat ditopang oleh kegilaan sedikit. Oh, berarti ini kalau orang-orang yang nekat itu berarti dibentuk orang gila juga. Tetapi kita berdiskusi seperti ini, dokter. Bukan orang nekat itu gila, tapi orang gila itu barangkali yang nekat. Ada Oh, begitu. orang, sorry, jangan kita bilang gila sekarang. Itu ada yang marah nanti. Kalau dari kedokteran kejiwaan, mereka mengatakan orang dengan gangguan jiwa. Bukan Wah, itu istilahnya lebih nggak enak lagi, dokter, kalau bilang. Soalnya kalau kita misalnya sama teman lagi ngobrol-ngobrol, ada yang nekat, kan kita bilangnya, gila lu, ya kan? Nah, itulah kalau pada awalnya kata gila disematkan kepada diri saya sebagai bentuk tidak percayaan akan apa yang sedang saya lakukan, dan bahkan maaf, saya merasa demikian, menghina. Karena tak mungkin kau lakukan hal yang demikian. Belum pernah ada siapa kau. Tapi ya itu tekad yang nekat tadi, dan tanpa perhitungan untung ruginya. Di dalam benak saya tidak ada kata tidak mungkin. Yang ada, kamu harus mencapainya. Dan ini membuat saya bertahan di dalam saat sangat sulit dalam kehidupan saya untuk merealisir sebuah rumah sakit apung dengan dana sendiri. Karena tidak ada orang yang mau berdonasi, mengingat belum ada contohnya dan belum tahu kegunaannya, apakah mungkin dan apakah memang bisa bermanfaat bagi orang-orang yang jauh di sana untuk mendapatkan pertolongan medis seperti yang mereka butuhkan. Bagus. Saya tadi menyimak salah satu kalimat dari Dokter Di mengatakan saya tidak berhitung untung ruginya. Jadi saya bertanya, ini dokter, untung ruginya ngitungnya berapa ini? Jadi saya nggak jadi bertanya karena dokter sudah bilang tidak hitung untung ruginya. Tapi saya sangat setuju, dokter, bahwa orang-orang yang nekat itu dan bertindak berani di luar batas kepikiran orang lain itu luar biasa. Dan yang lain masih di luar. Nah, itu. Yang lain masih ngitung-ngitung, nah kita sudah melakukan. Ya, itu luar biasa sekali. Dan dokter, kalau saya mau bertanya, kami juga ingin tahu tantangan pertama yang dokter hadapi ketika meluncur pertama kali tahun 2013 itu apa, dokter? Tantangan dan hambatan pertama, apakah dari keluarga atau dari siapa ini? Dari keluarga, saya harus mengucap syukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Keluarga saya tidak menentang. Luar biasa, luar biasa. Anak-anak saya maupun dari istri saya mendapat bahkan support. Dan saya rasa itu adalah modal utama dan terpenting yang menguatkan saya untuk tetap menjalankan ide program ini. Ya. Jadi selain Tuhan, ternyata keluarga itu sangat berperan sekali ya untuk mendukung apapun langkah. Sangat berperan. Keluarga memegang peranan yang sangat penting. Anda bayangkan kalau keluarga tidak setuju, akan terjadi perang dunia ketiga di rumah tangga, dan itu tidak sehat. Ya kalau perang dunia ketiga di rumah tangga kemudian merembet seluruh dunia, repot ini, Pak. Tapi dukungan itu memang kita harus akui bahwa tersirat dari perjuangan dokter yang sampai saat ini, bahkan ketika musibah terjadi, sangat nampak sekali ada satu wajah optimisme. Ya, dan itu nggak mudah. Optimis ya. Tapi saya tidak pernah akan menyerah. Dan tersirat di dalam pikiran saya sama sekali untuk berhenti melakukan pelayanan seperti yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ini. Sebaliknya, dengan tenggelamnya si Bahenol,
ini menjadi semacam cambuk bagi kami untuk bekerja lebih giat, bekerja lebih smart, dan bekerja lebih segala lebih lah dalam pengertian yang positif. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Lebih baik lagi untuk benar-benar bisa membantu mereka yang membutuhkan. Dengan perkataan mereka lain, bahagia, ini bukan service, Pak Yahya. ya, Ketika lihat orang lain bahagia, kita juga bahagia. Dan betul. itu adalah upah yang kita peroleh ketika kita melihat orang lain jadi berbahagia. Luar biasa sekali. Buatlah orang lain berbahagia, maka kita akan berbahagia. Ya, Luar kebahagiaan biasa. orang lain itu adalah kebahagiaan kita juga. Ya, luar biasa, dokter. Nah, tapi pertanyaan tadi, kalau keluarga sudah mendukung, istri mendukung ya, kalau hambatannya apa? Tantangan dan hambatannya apa, dokter? Itu bisa dari naturnya sendiri. Berlayar dengan kapal kecil di lautan Samudra Hindia Pasifik yang ombaknya besar, itu Anda bisa bayangkan itu adalah bahaya alami yang pertama yang kita harus hadapi. Kedua, siapa yang pernah operasi di atas kapal yang begitu kecil? Dan operasinya bukan operasi ecek-ecek, bukan operasi kecil, tapi operasi kadang-kadang juga operasi yang membutuhkan ketelitian dan kepiawaian seorang ahli bedah, dan dampak psikologis yang harus kita perhitungkan. Kalau di darat, kalau kita menghadapi satu persoalan yang rumit ketika operasi sedang berlangsung, kita bisa berpikir akan ada seorang kolega sesama ahli bedah yang mungkin bisa dimintain pertolongannya untuk membantu kita yang melakukan pembedahan. Tapi di atas kapal, mau minta bantuan kepada siapa? Saya rasa setiap ikan yang ditanya akan berkata, sorry, saya tidak sanggup membantu Anda. Dan itu adalah kesulitan-kesulitan awal yang dihadapi. Dan jangan lupa pula ada peraturan-peraturan perizinan yang harus kita miliki dan tidak gampang. Nah, itulah dokter. Kalau kami ingin lebih tahu lebih lanjut, ketika dokter berlayar, berlabuh di satu tempat, kemudian menerima pasien, melakukan perawatan, apakah pemerintah setempat, masyarakat setempat itu, atau orang-orang di daerah tersebut bisa menerima? Itu yang pertama. Kedua juga kan keterbatasan dari pasokan alat-alat medis. Kalau misalnya tidak ada pasokan yang memadai, bagaimana dokter bisa melakukan tindakan? Ini bagaimana ini mengatasinya ini? Ya, tentu ketika kita melakukan sesuatu, kita punya perhitungan juga. Dan kita harus bisa berinovasi. Kalau kita tidak bisa berinovasi alias cengeng, ya tidak bisa kita melakukan pekerjaan seperti ini, Pak. Kalau sambutan masyarakat sendiri, luar biasa antusiasnya mereka. Mereka memang sebenarnya butuh bantuan medis. Mereka butuh dokter. Tapi karena satu dan lain hal yang banyak penyebabnya, mereka tidak mendapatkan mereka untuk mendapatkan pelayanan medis dari dokter. Ya, kami datang, antusiasme masyarakat luar biasa menyambut kedatangan kami. Nah, itu daerah terjauh yang pernah dokter layani daerah mana, dokter? Pak, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, malah lebih daripada itu. Yang terakhir kapal ini sampai ke Pulau Sabu, Raijua. Itu pulau sampai Pulau Sabu.
Ya, itu pulau yang lebih kecil daripada Pulau Rote sebelah. Ya. Dan mereka membutuhkan pada saat itu karena angin topan yang luar biasa yang meluluh lantakkan NTT, kapal berlayar ke sana membawa obat-obatan, makanan untuk baby, untuk balita, batita, bawa tenda karena rumah mereka semua pada angin badai. Kami bersyukur bahwa kejadiannya kapal mendapatkan musibah bukan di selatan, tapi kapal menuju ke utara, sudah utara dari Pulau Timor, tepatnya tahu, dan telah melakukan pelayanan di sana. Selesai melakukan pelayanan, bergerak ke arah barat, ke arah Sumbawa, NTB, dulu Bali, Lombok, Sumbawa, ya di NTB itu Sumbawa. Dan itu jadi terjadi musibah tadi, dan kita bersyukur itu terjadi di daerah antara NTT NTB, di mana pelayarannya baik, di mana banyak kapal yang lalu lalang di sana. Kalau di selatan tadi seperti yang saya katakan di Pulau Saburai Jua itu tidak ada kapal yang lewat dan ombaknya jauh lebih besar lagi. Karena Samudra Hindia ya. Samudra Hindia. Wah, besar. Takut kalau kapal kecil takut, tapi ini kapal yang lebih kecil dari kapal Pinisi Nusantara, kebanggaan Indonesia, bahkan berani mengarungi dengan luar biasa sekali, bukan kapal baru lagi. Nah, itu yang membuat kita juga semangatnya Dr. Lee dan para krunya ini lebih daripada para pelaut Nusantara ini, ya kan? Ya, kita sekarang di hari ini bisa melihat dari sejarah bahwa besarnya sebuah kapal bukan jaminan tidak akan karam. Tidak akan karam. Coba lihat. Siapa tidak mengenal kapal yang besar dulu? Apa namanya? Tampomas. Bukan, Atlantik. Oh, itu ini apa? Titanic ya. Titanic yang begitu besar yang dikatakan tidak mungkin karam, toh karam. Jadi bukan dari ukuran kapalnya yang kita andalkan bahwa kapal itu tidak mungkin karam, bukan dari ukurannya. Ini kapal sudah tua, dari kayu, jelek pula kata orangnya. Ya, itu katanya kapalnya sudah tua dari kayu. Kalau kawan saya, senior saya Pak Yunardi bilang itu kapal disulap jadi rumah sakit itu sangat luar biasa sekali. Nggak kebayang, dia sendiri seorang yang ya mantan presiden direktur IBM dan di Raja Wali Corporation, dia bilang nggak kebayang sebuah kapal tua, kapal kayu jadi rumah sakit. Dan dia kirim saya foto-foto di dalam kapal itu, Pak. Foto-foto ranjangnya dan sebagainya. Ranjangnya sendiri bukan ranjang besi biasa, ini ranjang yang bisa di reclining juga sekarang. Kapal, ranjang atau tempat tidur kamar bedah kami memang barang bekas yang sudah tua yang kami beli, dan tidak ada peralatan yang super canggih yang kami punya, karena memang tidak mau yang terlalu canggih, semuanya manual. Bagus. Kalau ranjang tempat tidur baik untuk kru maupun pasien tidak ada, Pak. Kami di lantai semuanya. Karena kalau pakai ranjang, pasien dirawat, ombak, lalu dia jatuh, tambah pekerjaan kami. Iya. Dan makan tempat juga ya, Pak ya, makan tempat terus bahaya ya di ombak. Jadi pasien itu dibawa di kapal juga, Pak, berkeliling atau stay di pelabuhan Lego Jangkar? Ya, kami kalau melakukan operasi kami berusaha untuk Lego Jangkar. Tapi pernah kejadian beberapa kali yang saya ikuti itu pernah kami di Manggarai, Manggarai Barat tepatnya di sebelah barat dari Pulau Flores betul. Pulau Komodo sana.
lagi operasi, ombak mendadak besar dan arus besar, sehingga kalau kapal diam di sana, kapal akan didorong menjauh dari tempat asal kami. Jadi kapal harus bergerak dan operasi tetap berjalan. Operasi tetap berjalan, luar biasa sekali, dokter. Baik, ini sebelum kita melanjutkan, sahabat sekalian, kalau Anda ingin memberikan aplaus kepada apa yang diuraikan Dr. Lee Darmawan, silakan menggunakan ikon tepuk tangan ya, atau ikon jempol yang ada di gadget Anda atau di komputer Anda ya, di fasilitas Zoom. Ya, sebentar lagi saya akan masuk ke sesi tanya jawab untuk para peserta supaya Anda semuanya bisa bertanya lebih lanjut ya kepada Dr. Lee. Namun saya akan pesan sekali lagi bahwa ini bukan penggalangan dana ya. Kami mengadakan acara ini untuk Anda, kita semua sebagai anggota dan simpatisan di Perhimpunan Indonesia Tionghoa ikut peduli dan belajar banyak bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu harus dibangun demi kita juga bisa berkontribusi, bersumbangsi kepada bangsa dan negara kita. Ya, jadi siapkan pertanyaan Anda, nanti saya akan persilakan Dr. Lee untuk menjawabnya setelah kami pilih pertanyaannya. Dokter, kalau tadi hambatan, dokter sudah cerita, tapi keluarga tetap mendukung dan sebagainya. Kalau misalnya dokter dengan dunia kedokteran sendiri, khususnya dokter, kita tahu bahwa asosiasi atau ya institusi organisasi kedokteran, ya di sini dikatakanlah ID, seringkali juga ya menilai atau menganggap tindakan-tindakan dokter yang menurut etika kata mereka agak sedikit nyeleneh, agak sedikit keluar jalur, agak sedikit menentang arus, agak melanggar SOP dan sebagainya. Apakah dokter juga pernah mengalami hal itu dari rekan-rekan sejawat termasuk organisasinya? Sampai saat ini tidak ada orang yang secara jelas menyatakan tidak setuju dengan apa yang kami lakukan. Wah, luar biasa. Berarti mereka mendukung ya, karena ini adalah kalau menjadi dokter ini memang pengabdian ya. Ya, di lain pihak Pak Yahya, undang-undang tentang atau aturan tentang rumah sakit apung belum ada di negara kita. Jadi kalau saya bikin sebuah rumah sakit apung dan berlayar memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, aturan mana, undang-undang mana yang saya langgar? Tolong Pak Yahya beritahu kepada saya. Saya akan mengoreksi. Wah, saya sendiri nggak tahu nih, karena dan saya melihat memang rumah sakit apung ini satu-satunya dan masih termasuk langka kan di Asia, termasuk bukan satu-satunya. Aturan yang mengatur, undang-undang yang mengatur keberadaan sebuah rumah sakit apung itu belum kita punya, belum ada. Ya, jadi tidak ada undang-undang yang saya langgar, Pak. Ya, jadi nanti biasanya Pak, kalau di sebuah negara termasuk Indonesia, kalau sudah banyak kejadian, banyak yang melakukan, baru dibikinin peraturannya Pak. Kalau masih, iya kan biasanya kan begitu, dibiarkan dulu, nanti setelah itu baru dibuat aturan. Karena pemerintah, undang-undang, peraturan, regulasi itu belajar dari kejadian-kejadian yang ada, baru mereka bikin regulasinya. Kalau mereka bikin regulasinya belum ada kasus nyatanya, mereka bingung acuannya kemana. Nah, mungkin apa yang dilakukan oleh Dr. Lee dengan rumah sakit apung ini akan menjadi acuan dan mendorong pemerintah supaya bisa memberikan ruang bagi mereka-mereka yang juga tergerak untuk mendirikan langkah-langkah serupa dari Dr. Lee ini. Kan tidak cukup hanya Dr. Lee sendirian. Sabang sampai ke Merauke itu 5.000 kilometer, Dr. Lee sendirian. Berapa banyak yang mau berkorban seperti Dr. Lee, ya kan? Tetapi bagaimana pemerintah juga ikut mendorong, kalau perlu juga menggelontorkan dananya, anggarannya. Ya, begitu. Kita harus merevisi cara pikir kita, Pak Yahya. Kita adalah sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia.
betul. Ya, kita bukan sebuah negara kontinental. Hmm, Kalau kita bicara juga tentang apa namanya tol laut, hmm, rumah sakit apung ini adalah salah satu sarana untuk mendukung hmm, tol laut itu. hmm, Ya, hmm, kita adalah negara kepulauan. Tidak hmm, mungkin kita bikin rumah hmm, sakit di atas setiap pulau dan hmm, bukan dua rumah sakit di setiap pulau. Tapi kita hmm, membutuhkan hmm, sakit apung yang secara berkala dan jangan hmm, terlalu lama berkalanya hmm, menghampiri pulau-pulau yang berada di daerah hmm, terpencil. hmm. Jadi kalau bisa jangan 1, jangan 10 rumah sakit apung, tapi 100. Wah, 100. Ya, Ini kalau begitu saya menantang nih, rekan-rekan yang menyaksikan acara ini, siapa yang mau atau bersedia urunan bikin satu kapal lagi. Ada RSA 1, RSA 2, luar biasa sekali. Ini bisa memberikan satu warna untuk Indonesia ya. Dokter, ini ada satu pertanyaan yang saya mau bacakan dulu. Ini penyebabnya kemarin kapal itu terbakar itu apa katanya? Ada masih penasaran kenapa terbakar? kalau tanya kepada saya, kepada kami, termasuk kepada kru, tidak ada yang bisa menjawab, Pak. Oh, Kapal boleh tua, tapi mesinnya muda, Pak. oh, mesinnya Mesinnya itu mudah. baru. Mesinnya itu Wow. mungkin usianya baru sekitar 2 tahunan. Hmm. Kenapa mesinnya bisa terbakar? Enggak. Mhm. Mhm. Kalau kita punya mobil, Mhm. baru berjalan 2 tahun, kita masih katakan mobil kita bagus. Mobil Hmm. enggak. Mhm. Sudah 20 Mhm. tahun barangkali kita katakan mobil tua. Kalau baru 2 Mhm. tahun, ya Mhm. kapal boleh kapal tua, memang bodinya bodi tua, Mhm. Mhm. mesinnya mesin baru. Dan Wah. kapal juga secara berkala, setiap tahun kami reparasi, naik dock, dan kapal belum terlalu lama direparasi, Hmm. turun dari dock. Dan mesinnya, seperti yang saya katakan, mesinnya juga baru. Hmm. Tapi segala sesuatu kemungkinan selalu bisa terjadi ya, ya dokter ya, bisa Ya, dari. Titanic yang begitu besar, yang dikatakan oleh perancangnya, adalah merupakan sebuah kapal yang tidak mungkin tenggelam. Dalam pelayaran perdana, toh tenggelam. Hmm. Dan nasib mau dikatakan apa? Hmm. Betul, 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 betul. Ya. Tapi yang Nah, saya syukuri, puji Tuhan, tidak ada korban jiwa. Semuanya tidak. Nah, ini yang paling penting, tidak ada korban jiwa. Bahkan ini saya secara pribadi melihat semangat yang lebih besar lagi untuk berbuat lebih baik lagi ya. Dan hari ini akhirnya kita semuanya bisa mendengar sendiri dari Dr. Lee dan gerakan atau ya katakanlah pembakaran semangat dari orang-orang yang merasa peduli dan ikut ingin membantu ini luar biasa sekali. Dan Dr. Lee sendiri juga saya yakin nanti mungkin jangan-jangan kapalnya akan lebih baru, lebih bagus, lebih besar. Ya, lebih modern. Siapa tahu begitu, seperti itu ya. Kita Ya, nggak tahu. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan izinkan supaya menjadi pelayanan yang lebih baik, mengapa tidak begitu ya dokter ya? satu hal Pak Yahya. Pak Yahya menekankan modernitas tadi. Saya lebih cenderung untuk menggunakan peralatan yang ada di kapal, peralatan yang konvensional. Karena kalau peralatan yang canggih, kalau rusak mau diapakan? Oh ya, kalau kapalnya yang lebih baru, lebih Tadi ada modern yang boleh Pak. Pak Yahya bilang tadi. Oh iya, jelas. Itu. Tapi yang penting penggunaan BBM-nya jangan banyak, Pak. Oh iya, 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 betul, Bolong betul. kantong, Pak. Ketika kapal berlayar perdana ke daerah timur, Pak, saya tuh benar-benar nggak tahu berapa pemakaian BBM-nya. Dan bahan bakar susah lagi ya. Saya tuh mengira kapal itu seperti mobil. 1 liter BBM bisa berjalan sekian kilometer. Tapi ternyata kapal itu
menggunakan beberapa liter BBM untuk berlayar 1 mil laut. Itu ke satu. Wah, Kedua, sebelum harga BBM disamakan antara Pulau Jawa dengan daerah Indonesia Timur, katakanlah di Papua, harga BBM di sana 10 kali lipat dari di sini. Itu ada, betul, kita bisa betul, di mana-mana. betul, betul, betul. Kalau saya itu tahu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat hati saya ciut barangkali untuk memulai aksi ini. Ya, tapi karena saya tidak tahu, satu, dan kedua, tekad itu kuat untuk membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Coba Anda bayangkan, Anda sekarang membutuhkan sebuah pertolongan, dan pertolongan itu tampaknya tidak mungkin diperoleh. Lalu mujizat terjadi. Pertolongan datang tepat pada waktunya dan Anda mendapatkan pertolongan itu. Bagaimana rasa syukur, rasa terima kasih, dan rasa bahagia Anda? Sangat bersyukur, sangat berterima kasih, dan amat sangat bahagia. Ya, karena itu kita satu kata, Pak, mukjizat. Ya, satu mukjizat. Luar biasa. Ini pekerjaan Tuhan yang boleh saya lakukan, karena kalau saya lihat, saya introspeksi diri sendiri, tidak mungkinlah saya ini melakukan hal yang begini, Pak. Terlalu complicated, terlalu banyak persoalan yang harus diatasi. Luar biasa. Dan saya bersyukur, sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan punya ide, Tuhan punya program, dan saya di dalam usia saya yang juga sudah lanjut, diberi kepercayaan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjalankan proyek ini. Ya, amin. Terima kasih. Ini luar biasa sekali. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung, saya akan minta bantuan daripada host untuk bisa membantu supaya yang ingin bertanya langsung boleh menyalakan mic-nya dan bisa bertanya langsung. Apakah ada? Karena di sini saya baca ada ya Dr. Indra Budi, kemudian tadi ada Pak Hadi, ya minta izin untuk bertanya. Dari bisa dibantu, boleh nyalakan mic-nya, di-unmute, dan bertanya langsung. Terus ada Ibu Meta Darmawan. Ini juga ingin bertanya. Apakah bisa di-unmute? Kalau tidak bisa, saya akan bertanya, akan bacakan pertanyaannya, ya. Ini pertanyaan yang agak sedikit berat ini. Bagaimana Dr. Lee memotivasi anak buah kapal, rekan sejawat dalam mengarungi Nusantara ya yang begitu lama ya, lama berlayar di lautan. Bagaimana cara mengarungi, memotivasi anak buah? Dan ada satu pertanyaan lainnya yang bisa digabung adalah apakah nakes yang ikut berlayar itu semuanya harus nakes? Atau ada juga yang bukan dari nakes? Ya pasti tentunya ada ya tenaga kapten kapalnya, ABK-nya, ruang jurumudi, juru mesinnya pasti bukan nakes ini, ya kan? Nah, itu berapa orang, dokter? Kalau misalnya boleh ditanya, berapa orang total yang berlayar dan bagaimana memotivasi mereka? ABK kami, anak buah kapal, adalah tenaga profesional. Mereka memang ABK, memang profesi mereka anak buah kapal. Mulai dari kapten sampai juru mesin, mereka semua adalah profesional anak buah kapal. Ada 6 orang jumlahnya. Dan kalau kapal bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang ada di kapal adalah ABK ini. Karena kalau kita nakes ini ikut berlayar, pelayaran itu kadang-kadang memakan waktu beberapa minggu. Anda bayangkan Pak Yahya, seorang dokter
kerja di sebuah rumah sakit di Jakarta. Lalu dalam sebulan dia 3 minggu berlayar, artinya di luar rumah sakitnya. Minggu keempat ketika dia datang, mau bekerja di rumah sakitnya lagi, apa yang akan ditemuinya? Surat pemecatan saya rasa. Jadi kapal berlayar, nakes akan terbang menuju ke tempat di mana ada pelabuhan udara dekat, kapal kandas. Lalu dengan jalan darat ataupun dengan jalan laut menghampiri rumah sakit apung dan bergabung dengan RSA kita. Jadi bayangan masyarakat pada umumnya yang beranggapan bahwa kami selama itu selalu berada di atas kapal itu tidak benar. Kapal jalan sendiri, ya bukan jalan sendiri, itu kapal hantu namanya. Jalan dengan ABK-nya, lalu nakes akan terbang ke tempat kapal berlabuh dan menjalankan misinya. Ya. Setelah selesai kembali lagi. Ya. Ini yang terjadi juga dengan kapal kita pada saat dari Pulau Semau di utaranya Kupang dan perjalanan menuju ke Sumbawa. Itu pelayanan sudah selesai. Nakes dan relawan lainnya sudah terbang kembali ke tempat asal masing-masing. Kapal diawaki 6 ABK dalam perjalanan. Nah, itu cara merekrut ABK-nya bagaimana, Pak? Mereka adalah ya profesional yang kami buka lowongan, ada yang mendaftar. Jadi dokter membuka lowongan, nah nanti ada di kota daerah mana, mereka mendaftar, mereka datang ke sana. Ini ABK ini sudah beberapa tahun bersama kami. Tidak ganti. Kalau nakes-nakesnya juga membaca dari lowongan atau bagaimana? Kalau nakesnya itu dengan berjalannya waktu lebih banyak lebih banyak pertemanan di antara para relawan ini di satu daerah dengan daerah lainnya, dan mereka tahu pada tanggal sekian kami akan bergerak ke arah mana. Lalu mereka, dan biasanya kami tulis di website. Jadi lalu berkomunikasi kapan mereka bisa datang ikut pelayanan. Di Instagram, di Facebook, di laman-laman yang demikian. Lalu datanglah peminat-peminat untuk mendaftar. Wah, luar biasa sekali ya. Dan ini memang apakah orang cukup banyak ini yang mau jadi relawan, dokter? Di database kami sementara ini sudah lebih dari 1.500 orang relawan yang tersebar di seluruh Nusantara. Berarti ini kesadaran dokter-dokter, nakes-nakes di Indonesia akan pentingnya peranan rumah sakit apung ini ternyata luar biasa sekali ya. Kita perlu berikan tepuk tangan, aplaus buat para dokter yang mendukung keberadaan rumah sakit apung ini. Ya, menarik sekali. Tidak hanya nakesnya Pak Yahya, tapi begitu banyak relawan yang secara sukarela mau ikut membantu. Kan berjalan pelayanan dilakukan tidak hanya tergantung kepada nakes. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik dari seorang yang bernama Ibu Meta Darmawan. Ini yang saya tahu beliau juga mengikuti dan selalu mengamati perjalanan, bukan hanya perjalanan sukses, tapi perjalanan kehidupan. Ini Ibu Meta ini selalu mengamati perjalanan kehidupan setiap orang yang menjadi panutan. Tidak harus pengusaha. Nah, beliau juga ngikutin perjalanan Dr. Lee dan bertanya, apakah momen yang terberat dalam hidup dokter selama ini ya, dan bagaimana momen terberat itu dokter atasi? Momen atau saat-saat yang paling berat yang dokter hadapi? Retrospektif barangkali saya harus menghadapi kenyataan ketika saya dari kecil sudah mau menjadi seorang dokter. Lalu ketika saya mendaftar,
selalu ditolak, selalu mendapatkan penolakan. Tapi pada suatu hari saya mendapatkan sebuah penolakan yang bikin saya menangis. Dari testing yang saya lakukan, saya dinyatakan lulus tes psikologisnya, tapi tes psikologinya saya dinyatakan tidak lulus dan Anda tidak berbakat menjadi seorang dokter. Wah. Itu pukulan telak bagi saya, hampir KO saya. Itu menyebabkan saya menangis berhari-hari. Itu adalah di dalam kehidupan saya yang saya kehilangan kepercayaan diri saya. Luar biasa. Berarti Sekian puluh tahun tapi saya masih ingat. waduh, kalau misalnya orang yang vonis dokter tersebut sempat melihat rumah sakit apung, dia akan merasakan sebuah penyesalan, jangan-jangan menjatuhkan vonis. Saya tidak akan memblame orang, Pak Yahya. Ya. Itu dari ilmu yang ditekuninya, dari apa yang dilihatnya, lalu memberikan penilaiannya, itu adalah hak prerogatif. Ya, betul. Ya, setuju ada sekali. pertimbangan-pertimbangannya, ya. Setuju. Tapi Itu ya, adalah sekali lagi saya katakan, ada tekad, ada nekat, dan ada sedikit faktor gilanya. Walaupun sudah ada penolakan secara legal, saya itu tidak punya bakat menjadi dokter, tapi saya tetap bertekad dan nekat untuk tetap menjadi seorang dokter. Ya, berpegang pada cita-cita kita ya. Ya. Orang lain boleh bilang, kalau anak muda itu bilang ngimpi deh lu. Tetapi ya nggak apa-apa, saya bermimpi. Saya akan make my dream come true. Saya akan buat mimpi saya kenyataan. Luar biasa dokter. Asal jangan bermimpi di siang hari bolong. Oh gitu. Kalau bermimpi di siang hari bolong artinya malu. Ya kalau orang tidurnya tidak nyenyak, dia tidak bermimpi. Siang hari bolong dia bermimpi, tandanya dia tidak bekerja. Aja tidur-tiduran. Iya, mimpi di siang hari bolong atau bagaikan pungguk merindukan bulan, ya kan? Sekarang kalau pungguk merindukan bulan, kalau ada yang mau membiayai perjalanannya ke bulan, sudah bisa, Pak. Itu peribahasa yang sudah kuno, sudah usang itu. Wah, itu sudah banyak orang yang menjejakkan kakinya di bulan dan kembali lagi. Wow, luar biasa. Yang paling penting menjejakkan kaki di bulan dan kembali. Kalau menjejakkan kaki di bulan dan tidak kembali, kasihan banget nasibnya. Berubah jadi alien, Pak, bukan manusia lagi, alien di sana. Jadi alien. Ya. Ya, baik, menarik, dokter, menarik sekali. Saya akan bacakan satu pertanyaan lagi, dan ini ada pertanyaan yang tadi, apakah visi dan mendapat dukungan dari keluarga sudah dijawab di awal, Ibu Leonita, bahwa keluarga, istri, anak-anak semua mendukung. Dokter, apakah ada anak yang jadi dokter juga, dokter? Sayangnya tidak. Saya punya anak 3, tapi 3-tiganya tidak ada yang menjadi dokter. Apa? Selama mereka menyokong, mereka tahu pekerjaan apa yang seorang dokter lakukan, dan mereka Jadi ini pertanyaan berikutnya, kalau misalnya tidak ada anak-anak yang jadi dokter, ini juga tadi kebetulan ada pertanyaan, bagaimana mempersiapkan suksesi Dr. Lee melanjutkan cita-cita, melanjutkan visi misi daripada Dr. Lee dengan rumah sakit apung ini? Saya rasa dari 1.500 sekian relawan yang terdaftar, baik yang secara aktif ikut membantu pelayanan kami, maupun yang sekali-sekali ikut, pastilah ada calon pengganti saya yang masih belum kelihatan. Pasti ada calon pengganti, dan saya yakin banget. Kembali lagi kepada keyakinan saya bahwa ini adalah sebuah proyek Tuhan yang boleh saya lakukan. Jadi kalau ini proyek Tuhan, Tuhan pasti tidak akan mau gagal. Tuhan pasti akan mempersiapkan seseorang sebagai pengganti.
Dan Wah. waktu Tuhan adalah waktu Tuhan yang akan datang tepat pada saat di mana sesuatu itu dibutuhkan. Segala sesuatu ada waktunya dan sudah dipersiapkan waktunya. oleh Tuhan ya. Ya, Dan alangkah baiknya kalau kita semua sama-sama berdoa dan sama-sama berharap. Di sini juga banyak yang mengikuti acara ini, dokter-dokter ini mengikuti, menyimak. siapa tahu Kita, salah satu di antara mereka akan jadi pengganti saya. kalau saya boleh tambahkan, bukan salah satu dokter. Salah dua. Kan, Kalau wah, tinggal ke Jawa di Jawa Barat, di Jawa Tengah. mungkin kita satu orang dokter Lee itu kelihatannya satu hal yang luar biasa. Tetapi di kemudian hari 10 orang dokter Lee yang meneruskan cita-cita belum tentu cukup buat Indonesia. 100 mungkin mulai memadai. Karena masyarakat, jumlah populasi Indonesia yang begitu besar dengan pelayanan kesehatan yang belum memadai dan juga jarak yang berjauhan satu sama lain, ini menuntut kita mencari solusi-solusi untuk pelayanan kesehatan. Dan Rumah Sakit Apung ini kan salah satu solusi untuk mengadakan pelayanan kesehatan. Jadi ya semoga ini juga mungkin saya harus menyinggung juga ketika saya beberapa kali karena berkaitan dengan vaksinasi, saya bersinggungan dan maksudnya berkomunikasi dengan sahabat lama saya yang kebetulan pada saat ini adalah Pak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan. Dan tentunya saya ingin sekali supaya beliau juga mendorong bahwa rumah sakit ini juga jangan didorong, jangan hanya rumah sakit yang milik swasta yang stand alone, yang biayanya mahal. Kalau biayanya mahal, rakyat yang di bawah ini harusnya ke puskesmas. Dan seperti sekarang kejadian COVID, rakyat yang tidak mampu dipaksa ke puskesmas dan akhirnya harus ya dengan pengobatan seadanya, ya kan? Yang mampu baru naik ke yang tidak mampu sama sekali, puskesmas sudah penuh, akhirnya terpaksa dirawat di mana, di rumah, di tempat-tempat yang tidak layak. Inilah dilema permasalahan kesehatan ya. Ini masalahnya bukan karena mampu tidak mampunya, tapi pandemi 19 ini benar-benar satu penyakit yang melanda dunia dan di luar perhitungan kita sama sekali. Betul. Tidak hanya di Indonesia orang itu menunggu berjam-jam untuk atau bahkan berhari-hari untuk mendapatkan tempat di rumah sakit. Di negara lain pun demikian halnya. Bayangkan, kita lihat di gambar-gambar di India terutama. Betul. Bukan hanya orang sakit yang menunggu tempat tidur, bahkan tempat duduk sekalipun pengap-pengap, kekurangan oksigen dan oksigen tidak ada. Ya, jadi bukan karena mampu atau tidak mampu, kemampuan layanan medis itu sudah sampai pada tahap yang tidak membuktikan. Ya. Kedua, ketika melayani seseorang, kami tidak bertanya kamu mampu atau tidak. Sebaliknya, kami menggratiskan setiap orang yang kami ketemu. Kalau dia adalah seorang manusia sesama saudara kita, kami tidak bertanya Anda penduduk mana, Anda punya KTP atau kartu keluarga atau tidak. Kami tidak bertanyakannya. Anda bayangkan, kami sedang melayani di Kepulauan Lingga, Kabupaten Lingga, di Riau. Itu ada saudara-saudara kita dari suku laut yang hidupnya nomaden di atas laut dengan sampan. Coba tanya kepada mereka, Bapak atau Ibu, alamatnya di mana? Di mana alamatnya, Pak? Samudra Indonesia tentunya. Nomornya berapa? Wah, nomor berapa ya? Dikasih koordinat. Ya, oke. Lalu tanyakanlah RT RW-nya, ada KTP atau tidak? Kalau ada KTP, ada BPJS atau tidak? Kalau tidak ada KTP, jangan tanya BPJS-nya. Kami melayani di Jambi saudara-saudara kita yang disebut suku anak dalam.
bertemu dengan pimpinan mereka, tumenggung mereka. Apakah mereka punya KTP? Nggak punya KTP, punya BPJS nggak? Malah nggak tahu. Saudara-saudara kita yang ada di puncak gunung di Papua, apakah mereka punya KTP? Juga tidak. Akankah kita tarik BPJS dari mereka sebagai pengganti pengobatan yang kita berikan? Nggak mungkin. Oleh karena itu, dari awal kami sudah mengatakan kami memberikan pelayanan sesuai dengan standar kedokteran yang lazim berlaku dengan gratis. Oke. Ya. Dan ini semuanya akhirnya berpulang kepada NKRI kita. Kalau kita mau melihat NKRI kita menjadi sebuah negara yang kuat, ya sesuai dengan peribahasa yang mengatakan rakyat sehat, negara kuat, ya mulailah dengan menyehatkan rakyat kita. Iya, betul. Ya. Betul. Luar biasa. Baik, dokter, kita sudah menuju akhir perbincangan kita, namun saya ingin memberikan kesempatan pesan ini. Kalau ada yang ingin 2 pertanyaan yang ingin bertanya langsung melalui video live, silakan. Sekali lagi saya tawarkan, nyalakan video dan mic-nya, langsung bertanya. Ya, saya akan hitung siapa yang mau bertanya, silakan. Nyalakan mic-nya dan langsung Saya Dr. bertanya. Hadi, Pak Yaya. Dr. Hadi. Ya, Dr. Hadi, silakan Dr. Hadi. Ya. Ya, Pak Ali, salam hormat. Selamat malam. Salam kenal. Ya. Malam. Sebetulnya saya sudah menemui Dr. Lee di Pantai Indah Kapuk, waktu itu ada doa bersama Dr. Lee. Ya. Pak Yahya. Kita merayakan hari ulang tahun Dr. Sher yang ke-10 di Pantai Indah Kapuk. Iya, betul. Dr. Lee, ya. Izin saya tidak banyak menyampaikan sesuatu, tetapi saya adalah pengurus bagian daripada pengurus PBID, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Tadi Dr. Lee mengatakan bahwa di mana ada aturannya tentang rumah sakit apung. Memang belum, tapi ini udah banyak ya. Surabaya juga udah bikin. Terus ada satu yang masih, kalau nggak salah di daerah Riau, masih terhambat dengan aturan. Nah ini saya bangganya dengan rumah apung ini, kalau mengikuti aturan ya nggak jalan-jalan. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan karena ini kita melakukan praktek kedokteran, tentunya harus diperhatikan juga, mohon izin tidak menghambat, tetapi ini saya akan melakukan satu advokasi untuk kedepannya. Mungkin dari Surabaya juga UNER sudah bikin, Pak Lee, mungkin itu kita. Ya, dan ini kita akan kaitkan bagaimana nanti saya akan usulkan ke Biro Hukum untuk bagaimana banyak orang yang berpartisipasi, tentu memperhatikan undang-undang praktek kedokteran, undang-undang rumah sakit, dan undang-undang kesehatan. Nah, di Riau terkaitnya itu masalah limbah yang belum keluar izinnya. Nah, itu bagaimana juga nanti saya yakin dan percaya bahwa aturan di atas kertas memang, tetapi prakteknya yang penting adalah kita memenuhi aturan-aturan kesehatan. Jangan sampai nanti limbah yang kita hasilkan juga menularkan di kapal itu. Saya yakin sekali banyak yang memberikan support dan dukungan dari sisi sesuatu yang disebut dengan patient safety, dan segala macam tetek bengeknya, tapi itu tidak menjadi hambatan. Dan masalah perizinan, saya rasa nanti dikaitkan juga nanti dengan sebuah rumah sakit yang menjadi pengampu agar ya namanya di bidang hukum ini kan satu yang letterlock yang tertulis, dan kita harus juga bisa mensiasati itu. Hukum memang tidak hanya asas yuridis, tetapi asas yang lainnya, 2 ajas yang lainnya itu harus diperhatikan. Demikian Pak Ali, mohon maaf bila ada saran yang salah, ada sesuatu yang tidak berkenan, saya memohon maaf sebelumnya. Terima kasih.
Terima Mohon kasih maaf, Dokter Pak. Hadi. Ini Dr. bagus. Hadi. Ini Iya, masukan Saya boleh bagus ya. jawab langsung. Mm-mm. Khusus terkait dengan limbah medis, dari awal kami sudah menerapkan satu cara, semua limbah medis akan kami tampung di dalam kontainer-kontainer yang kami bawa, lalu Betul. kembali ke Jakarta, itu akan kami musnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. ya, Kerjasama Ya. dengan rumah sakit untuk untuk Mengolah ya limbah ya. mengolah limbah B3 medis ini. Bagus, bagus. Ya. Terima Ya, kasih Dokter Hadi. Ini masukan dari Anda bagus sekali, berarti sudah ada sinyal-sinyal bahwa rumah sakit apung tidak hanya akan ada satu, tapi ada beberapa. Dan kita dukung, kita sangat senang sekali karena inilah yang dibutuhkan oleh negara kepulauan seperti Indonesia. Ya, mungkin nanti kita bisa duduk bersama-sama. Inti juga ada cabang-cabangnya di mana-mana, Dokter Hadi. Ya, kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk Dan di satu atas lagi Pak ya. Di atas mantan rumah sakit kita yang barusan karam ini berlaku aturan tidak ada boleh sampah dibuang ke laut. Betul. Ya. Terutama sampah anorganik. Ya, tidak boleh dilempar ke laut. Plastik pun tidak boleh. Betul. Ada masuk ke dalam penampungannya. Ya. Kami itu kembali ke Jakarta dan kami bayar untuk pemusnahannya. Wow, luar biasa, luar biasa. Dan satu lagi Pak Yahya, mungkin izin saya akan membicarakan ini di tingkat pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan pengurus Rumah Sakit Indonesia. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih, luar biasa. Salam hormat juga. Dan satu pertanyaan terakhir sebelum acara ini saya tutup. Satu pertanyaan melalui video, silakan kalau ada. Nyalakan video dan mic-nya. Satu pertanyaan terakhir, karena acara sudah segera berakhir. Ada? Karena kalau tidak ada, akan segera saya tutup acara ini dengan satu pertanyaan yang menggelitik nih untuk Dokter Lee. Dokter, Ibu Meta mau bertanya langsung, silakan. Kalau Ibu Meta mau bertanya langsung, silakan. Singkat, padat, langsung nyalakan mic-nya kalau mau bertanya. Anda masih mengacungkan tangan itu. Saya? Ya. Siapa Pak? Saya maksudnya? Beneta? Bu Meta itu masih belum di unmute, masih mute. Masih mute ya. Wah, nggak bisa juga. Masih di mute. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita lanjut ke penutup ya. Pak Yahya jangan dulu Pak, jangan ditutup dulu. Oh, jangan ditutup dulu. Dari tadi hostnya itu mute, nggak bisa, nggak allow partisipan dari tadi ini host. Pertanyaan saya dokter, momen tersukses apa dalam kehidupan dokter yang dokter bisa bagikan kepada kami? Ya, silakan langsung dokter. Momen paling apa? Sukses, paling sukses. Wah ya, paling sukses untuk saya ketika saya diterima di Fakultas Kedokteran. Impian saya menjadi kenyataan. Dan menjadi dokter ya. Itu luar biasa ya itu. Oke, bagus. Singkat, padat, jelas ya Bu Meta. Oke, Beneta, Bu Beneta silakan. Benita Pak, bukan Betina Pak. Beneta. Aduh sedih gue, nama gue jadi Betina Pak, tega bener ini. Pak, sebelum kita tutup, ini ada 2 closing statement Pak. Yang pertama dari Bapak Andi, Ketua Perhimpunan Inti Jawa Tengah Pak. Oh, Pak Andi Go. Ya, ingin menyampaikan kepada Dokter Lee. Oke, ada ya. Pak Andi. Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ini dia. Nah, Pak Andi. Selamat malam. Apa kabar? Ya, pertama selamat malam kepada Pak Dion Hanafi. Ya, dokter. Juga Bu Beneta dan Pak Yahya, terutama ke Dokter Lia. Tadi saya simak, Dok, bahwa malam ini acaranya luar biasa bagus ya.
ini juga memberikan satu wawasan kepada masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa kapal tenggelam itu pada tanggal 16. Saya sempat telepon Dr. Lee pada tanggal 19 ya. 17. 19. Saya telepon 19, jadi 3 hari setelah kapal tenggelam. Nah, waktu itu Dr. Lee mengatakan bahwa masih sempat suasana sedih ya, karena kapal yang sudah sekian lama, sudah belayar ke seluruh Nusantara, sudah bersama dengan nakes mengobati begitu banyak orang. Jadi sebetulnya dari saya telepon Dr. Lee karena saya sudah kenal lama ya. Karena ketika itu saya dengar ada satu wawancara di acara Metro TV dan waktu itu Dr. Lee mengatakan bahwa pernah ke satu kota di Kalimantan, di kota Ketapang. Nah, di situ ada operasi. Ya, kebetulan Dok, saya juga pernah tinggal di kota Ketapang itu. Jadi sejak itu saya selalu mengikuti ya perkembangan dari Dr. Lee. Ini menurut saya Dr. Lee ini adalah seorang yang berani ya, seorang pelopor ya, bukan menjadi seorang follower gitu. Nah, ini dibuktikan dengan satu kapal ya, dengan semangat yang luar biasa. Nah, karena itu saya juga sangat berharap Dr. Lee ke depan barangkali dari pengalaman Dr. Lee yang sekian tahun ya, sudah lebih dari banyak nakes yang berpartisipasi. Nah, mungkin bisa tulis di dalam satu buku memori pengalaman-pengalaman itu untuk kalangan dokter muda ya, sehingga timbul lagi semangat bukan hanya dokter sel yang pertama, yang kedua dan seterusnya gitu Dok. Nah, kita lihat masyarakat Indonesia juga sambut ya dengan adanya tenggelamnya kapal ya, partisipasi masyarakat Indonesia juga luar biasa saya lihat. Dan malam ini juga pesertanya lebih dari 160 orang ya. Jadi berarti dari sini hampir 2 minggu ya, Dr. Lee ini menjadi topik ya, menjadi headline ya di mana-mana. Nah, ini menandakan Dr. Lee ini luar biasa. Itu aja komentar saya. Ya. Dr. Lee dicintai masyarakat. Betul sekali Pak Yaya, betul sekali. Ya, terima Silakan, kasih Ajikan. Pak Andi. Ya. Ya. Sebetulnya Ini sayang Pak nih. Yahya, Pak Ya. Andi ini sama Dr. Lee ini sama-sama senang melakukan kemanusiaan loh Pak. Oh iya, betul. Cuman mungkin beda ininya aja Beda perahu. Beda perahu. Yang satu menjadi dokter, yang satu senang membantu nakes itu aja. Betul, Ya, betul. Makasih. Satu lagi Pak, ini ada Teddy Hanafi, Bapak Teddy Hanafi. Ya. Mana nih Pak Teddy Hanafi? Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Ya, selamat malam untuk semuanya. Salam Sparring sehat. partner saya, ini partner in crime. Bapak tuaan loh, udah 2 minggu nggak ketemu saya loh Pak. Masa sih? Iya. Oh ya? Waduh, luar biasa ya pandemi ini. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lee yang luar biasa sekali. Saya sangat-sangat kagum dan sangat salut kepada Dr. Lee ya. Dan saya ucapkan selamat malam juga untuk Dr. Hadi, Pak Andi juga, selamat malam Pak Andi, dan Pak Yahya tentunya. Dan Bu Beneta yang merupakan partner oke, ya. Jadi setelah saya mendengar semua cerita dari Dr. Lee, saya terkagum-kagum dan luar biasa. Ya. Dari jumlah dokter 94.269 yang ada di Indonesia, hanya satu yang dokter gila. Coba kalau 1% saja dari jumlah dokter di Indonesia ini ikut gila, rasanya ya masyarakat kita di bagian timur atau di bagian terpencil, mereka punya harapan hidup kalau terjadi sakit ataupun apa. Ya. Nah, saya juga dulu sering ke daerah-daerah ke timur, Pak, ke daerah-daerah terpencil. Ya. Kalau mereka sakit, betul-betul hanya tunggu waktu. Boro-boro puskesmas. Ada puskesmas pun itu tuh dokternya kadang nggak ada, hanya bangunannya saja gitu. Ya, jadi saya juga minta kepada Dr. Hadi di ID ya,
memang itu semua ada aturan, ada hukum, ada undang-undang. Ya. Saya rasa bisa diperjuangkan ke pemerintah ya, agar dibuatkan satu undang-undang khusus untuk rumah sakit apung. Karena Indonesia terdiri dari 13.000 apa 17.000 pulau ya. Itu tuh yang diperlukan adalah rumah sakit apung. Bukan bandara, bukan tol. Itu saja dulu. Karena ada istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kalau badan nggak sehat, jiwa nggak sehat. Disuruh nggak boleh mudik, pada mudik. Begitu, Pak. Itu ya, jadi untuk Pak Dr. Hadi, tolong Pak. Ini suara dari masyarakat, suara dari saya. Seperti itu. Dan sekali lagi untuk Dr. Lee, saya luar biasa salut. Luar biasa salut. 2 jempol untuk Anda, dokter. Oke, begitu saja mungkin. Terima kasih. Selamat malam. Salam inti. Terima kasih Pak Teddy. Semoga kita bisa ngumpul lagi cepat ya Pak. Ya, ini luar biasa ini gelombang COVID-nya, Bu Beneta. Saya dapat data dari rata-rata pabrik yang melakukan antigen dan kantor-kantor yang melakukan antigen, rata-rata 15% loh yang positif. Iya, Gitu. sama. Ya, oke, terima Bapak kasih. tetap sehat ya Pak ya sampai 2 minggu ke depan. Oh ya, semua harus tetap sehat, harus tetap jaga prokes ya. Siap. Pak Yahya, ini ada satu pertanyaan lagi, bisa nggak Pak? Pak Yahya. Sudah bubar, Bu. Oke, satu terakhir. Boleh satu terakhir. Itu dari Pak Rizal Ongkosa Putra. Satu katanya. yang terakhir. Last ya Pak ya, terakhir ya. Karena kita tadi mulainya Satu juga terakhir, agak oke. terlambat sedikit. Sok, Oke, tim. terima kasih Bu Ben, selamat malam. Pak, kameranya Terima Pak, kasih juga agak Dr. dibenerin Lee. Pak. Bapak cuma kelihatan setengah Pak, gantengnya nggak Oh, kelihatan. sorry. Terima Ya. kasih. Pak Ya. Oke. Eh, Barisan saya merah juga ini. ya tadi banyak bicara masalah kesehatan, tapi saya berbicara masalah perkapalannya. Di mana kapal ini kan barusan mengalami kecelakaan. Peralatan-peralatan kapal yang modern itu mau atau tidak mau kan kita harus pakai karena pemerintah Indonesia menandatangani ratifikasi internasional masalah peralatan. Dan kebetulan Pak Dokter pakai kapal kayu, Pak Dokter ya. Iya. Ya, karena kalau kapal kayu kan masih standar klasifikasi itu sudah masuk BKI, Pak Dokter. Belum masuk BKI ya. Sedangkan kalau kita mau bergerak secara nasional seperti yang tadi diusulkan, harusnya kita mau atau tidak mau pemerintah harus bantu dengan kapal besi. Juga peralatan-peralatan yang sangat canggih saat ini, sehingga kalau di Jepang kecelakaan karena angin typhoon atau cuaca buruk itu bukan act of God, bukan bencana alam, tapi itu merupakan human error, jadi kesalahan orang. Karena peralatan modern sekarang tinggi ombak beda 1 meter aja kita bisa tahu perbedaan tinggi ombak, sehingga aplikasi-aplikasi itu juga kontrol seperti ada banyak sekali yang pakai EAS, LRIT kontrol dia punya lokasi dan lain-lain. Saya mengusulkan aja Pak Dokter, perjuangan Pak Dokter sudah luar biasa. Lebih indahnya ada lagi Pak Dokter Hadi tadi, ayo berjuang untuk pemerintah itu mengulurkan tangan untuk kapal besi. Karena kapal kayu ini, hebatnya kapal kayu bagaimana, pasti ada bocornya. Karena itu kapal kayu kan sambung-sambung gitu. Jadi setiap tahun harus dipakal apa gitu ya. Itu aja saya usulkan. Jadi dengan memakai peralatan-peralatan yang modern itu memang kapal kayu tidak diwajibkan. Tapi untuk kapal besi sekarang, walaupun di dalam negeri itu mulai diwajibkan.
termasuk yang tadi sampah-sampah itu kan harus sudah mulai dengan sistem kopling. Jadi kita punya tangki atau tempat sampah, jadi standar di pelabuhan mana, pelabuhan itu punya perusahaan untuk mengambil sampah itu dengan sistem kopling disambungkan ke kapal sehingga disedot semua kotoran-kotoran itu keluar. Mungkin itu aja Pak Dokter, saya ingin perjuangan tadi dari Nakes sudah banyak sekali, tapi saya ingin perjuangan ini untuk kapalnya, karena kalau kapal kayu memang resikonya tinggi, tetapi tetap kapal kayu juga bisa dipasang dengan peralatan-peralatan navigasi yang lebih modern. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Saya salut Pak Dokter yang luar biasa. Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih. Ya, gimana Pak Dokter? Jawaban Ya, mungkin ada tanggapan. boleh saya tanggapi Pak Rizal. Jadi mengapa pilihan saya jatuh kepada kapal kayu? Wah, itulah. Karena itu adalah masih Tolong di-mute, ini siapa ini? Kayaknya sisnya lagi nyanyi. Ada suara-suara penampakan. Ya silakan Dokter Lee. Pilihan jatuh kepada kapal yang barusan karam ini karena hanya kapal itulah yang masih mampu saya beli. Anda tahu pada saat itu tidak seorang pun yang percaya pada saya bahwa membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal itu mungkin. Dan ketika saya mewujudkannya dalam bentuk rumah sakit seperti yang barusan karam ini, itu tidak 1 sen pun dana saya peroleh dari donasi karena orang percaya pada saya. Saya punya seorang teman, Henry Magnawi namanya. Itu pengusaha gila saya katakan. Ketika dia mendengar saya ingin membeli sebuah kapal untuk dijadikan rumah sakit apung, dia segera bertanya, Dokter Lee butuh peralatan apa untuk operasi di kapal? Ketika saya menjelaskan ini bukan, dia langsung beberapa peralatan bedah. Ya, tapi ya sebagian besar harus saya keluarkan dari kantong saya sendiri. Anda barangkali tahu saya atau kami waktu itu punya 2 rumah, yang satu dijual untuk beli kapal. Dan kedepannya kami bukannya tidak mengindahkan keselamatan, terutama keselamatan awak kapal, keselamatan setiap manusia yang ada di atas kapal merupakan sesuatu yang kami perhatikan. Peralatannya sudah canggih. Kami punya satelit yang mengetahui koordinat di mana kapal sedang berada. Dan dengan saluran satelit ini pun kami bisa mendapatkan berita tentang keadaan cuaca, tinggi gelombang, arus, dan sebagainya, yang tentunya diketahui secara baik oleh kapten kapal. Namun, dan setiap tahun kapal naik dok. Dan mesinnya seperti yang saya katakan tadi, mesin itu baru. Bahwa ada masalah percikan api sehingga kapal dalam tempo singkat terbakar dan tenggelam, kelihatannya percikan api itu berasal dari mesin, sesuatu yang berada di luar kemampuan kita untuk mendeteksinya. Dan kejadiannya begitu cepat ketika waktu itu sekitar jam 2 siang. Ke-6 kru berada di ruang kemudi dan mendadak ada asap keluar dari ruang mesin. Mereka berusaha melihat ke bawah, tapi semua sudah gelap. Dan hal yang benar yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan ruang mesin dan tak lama kemudian terdengarlah ledakan, api besar, kapal tenggelam. Mereka
melompat ke laut. Kalau mereka tetap berada di ruang mesin, keadaannya akan menyedihkan karena mereka akan terkena racun gas CO yang bisa menyebabkan seseorang meninggal. Ya, baik. Ya, jadi penjelasan Dr. Lee cukup jelas. Dari awal juga dokter sudah menjelaskan kapalnya, kenapa kapal kayu operasional biayanya rendah, karena ini bukan, ya banyak yang harus dilakukan secara swadaya dan bantuan-bantuan, tapi bukan bantuan pemerintah. Ya, jadi kita berharap ini memang juga kita pahami bersama, mengapa dokter membuat kebijakan memilih jenis kapalnya, tetapi tetap di dalamnya untuk peralatan navigasinya bukan navigasi yang lama, tetapi juga yang canggih. Hanya peralatan medisnya memang konvensional supaya mudah perawatan, tidak merepotkan sehingga tidak menyulitkan pada saat melakukan pelayanan. Begitu ya dokter ya? Pak Yahya, Ya. dulu almarhum Presiden kita yang pertama, Bung Karno, pernah mengatakan, kalau kalian mau menikah, belum punya uang untuk membeli sebuah istana, cukup beli sebuah gubuk dengan selembar tikar. Itu cukup katanya. Jadi kalau kita mau memberikan bantuan dalam bentuk sebuah rumah sakit apung dan dana yang ada tidak cukup untuk membeli sebuah kapal besi, ya kapal kayu juga bisa menjalankan fungsinya. Iya, Yang penting orang bisa tertolong. Iya, luar biasa. Salut buat Dr. Lee. Kita tepuk tangan ini. Tepuk tangan semuanya. Bisa memberikan ikon tepuk tangan boleh. Dan ini luar biasa. Saya ingin menutup dengan pertanyaan terakhir. Dokter, pernah ketemu bajak laut nggak, dokter? Titipan ini dari salah satu peserta. Kejadian itu, puji Tuhan, belum pernah kami alami. Oh. Tapi kalau ketemu bajak laut, kira-kira dokter akan bertanya apa nih? Bukan saya yang bertanya, mereka yang mungkin akan bertanya kepada kami. Ini kapal apa sih? Oh. Bajak laut kan mencari sesuatu yang berharga. Kalau kesehatan itu harganya mahal, mungkin mereka mau berobat. Itu dia. Luar biasa. Kalau mereka datang untuk berobat, kami tidak menolaknya. Untuk kami, setiap manusia wajib untuk ditolong. Iya. Ya. Jawaban yang sangat cerdas dari dokter ini. Kaum nakes tidak berpolitik. Iya. Setiap manusia wajib kami bantu. Iya, luar biasa. Terima kasih dokter. Ini jawaban sangat bijaksana karena ketika bajak laut lihat ada tulisannya rumah sakit apung, ada tanda begini. Oh, kita berobat aja ke situ, nggak ada rumah sakit lagi. Bajak lautnya berobat sama dokter Lee. Terima kasih tidak dokter. Akan menolak. Iya, tidak akan menolak. Oke, satu kalimat closing statement, pernyataan penutup dari dokter untuk kita semua. Kira-kira boleh dokter sampaikan closing statement-nya supaya bisa kita hayati bersama. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan kita punya segala-galanya untuk menjadi sebuah negara adidaya. Asal kita mau bahu-membahu, masing-masing berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan bidangnya sendiri. Untuk berpartisipasi. Kita niscaya menjadi sebuah negara adikuasa. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Dr. Lee dan Tuhan memberkati Indonesia. Sahabat, ya. Ini sebelum kita tutup acara malam ini nih ya, kan kita tahu nih COVID sedang merajalela dan gila, Pak. Ya. Mungkin ada saatnya sekarang untuk teman-teman yang sudah pernah terjangkit, tolong donorkan plasma Anda karena sekarang semua PMI di seluruh Indonesia kosong. Ya. Dan kita betul-betul sangat membutuhkan plasma untuk menolong para penyintas COVID yang memang sekarang sampai pasien aja harus tidur di tenda luar, di tempat parkir itu memang mengerikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah
menjadi penyintas COVID, tolong bantu masyarakat Indonesia dengan mendonorkan plasma Anda. Terima kasih Beneta. Jadi bukan hanya Anda yang penyintas, tetapi juga kalau Anda punya saudara atau teman yang penyintas, doronglah mereka untuk berkontribusi menjadi donor plasma. Ya, karena saya sendiri juga. Dan juga tolong. Ya, silakan. Dan juga tolong patuhi apa yang disarankan oleh pemerintah. Terapkanlah prokes. Betul. Jaga jarak, jangan keluar rumah, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Betul. Terima kasih. Kalau nggak keluar rumah saya nggak makan, Pak. Mati saya, Pak. Saya nggak kena COVID, matinya karena kelaparan. Saya kan makannya banyak, Pak. Ya, itu dia. Yang satu hal yang saya tidak bisa lakukan, dokter, adalah menjaga jarak, dokter. Karena saya tidak mungkin menjaga jarak dengan istri saya di rumah. Tetap harus berdekatan. Baik, sahabat sekalian. Oke, istri Anda kenal, tapi pasien saya yang saya operasi, jaraknya bukan 1 meter. Bagaimana saya bisa operasi orang kalau jaraknya dari saya 1 meter atau 2 meter? Ya kan? Dan itu orang yang tidak saya pernah kenal sebelumnya. Luar biasa, luar biasa. Dan Anda bayangkan kalau kami menerapkan prokes secara ketat, kami diam di rumah, para dokter ini, para nakes ini, apa jadinya dengan pasien-pasien kita? Betul. Ya, Dokter Lee, hari ini luar biasa. Kita biasanya itu jam 8:30 sudah selesai, tapi sekarang sudah mau jam 9. Masih banyak tuh saya lihat enter pengen bergabung dan pertanyaan masih ada. Tapi karena sudah malam dan dokter juga kami tahu harus beristirahat, saya akan segera menutup, dokter. Sekali lagi Dokter Lee, kami Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Barat dan juga INTI seluruhnya mengucapkan terima kasih atas apa yang dokter bagikan pada kami malam hari ini. Nilai-nilai kemanusiaan yang sangat membekas dan mengakar buat kita supaya kita bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Seperti yang tadi dokter pesankan kepada kami, mau jadi dokter jangan pungut ya, jangan cari uang ya. Di awal-awal di videonya itu bagus sekali. Inti daripada malam hari ini adalah pelayanan ini bukan beban kita. Pelayanan adalah sebuah panggilan. Mari, kalau kita berdoa, kita memanjatkan doa kepada yang di atas. Dalam situasi pandemi ini kita berdoa kepada yang di atas. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kalian, kita bergandeng dengan yang di samping dan kita mengulurkan tangan kepada yang di bawah kita yang membutuhkan bantuan. Kiranya acara malam hari ini sangat bermanfaat, memberikan inspirasi kepada kita semua. Nilai-nilai kehidupan yang harus hari ini kita mulai introspeksi, sadari kembali. Bahwa memang di dalam hidup bermasyarakat kita tidak mungkin memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan orang lain dan memikirkan bangsa dan negara ini. Percepatan ekonomi dapat dibantu kalau masyarakat sehat, dan masyarakat sehat kalau kita semuanya sadar bersama-sama membangun kesehatan masyarakat. Prokes ketat 5M harus kita lakukan. Jauhi kerumunan, kalau nggak perlu jangan keluar rumah. Tetap virtual seperti sekarang ini, dan itu pun sudah menjadi kehidupan normal yang baru buat kita, the new normal. Terima kasih sekali lagi Dokter Lee, Tuhan memberkati dokter dan memberkati semuanya. Senang bertemu dengan dokter pada malam ini. Luar biasa. Saya kembalikan kepada Beneta, Sekretariat INTI Jabar. Sekretaris Eksekutif, Bapak. Ya, Sekretaris Eksekutif ini, Sekretaris Eksekutif koleksi. Ini saya bisa dipukul nih kalau saya ketemu. Sekretaris Eksekutif ini adalah orang paling penting di INTI Jabar, Pak. Sehingga dia bisa mengatur ketua, mengatur saya, semua bisa diatur oleh satu orang ini. Luar biasa sekali. Ya, silakan Beneta. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yahya untuk waktunya, juga Dr. Lee yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita, memberikan kiat-kiat juga cerita-cerita yang pengalaman yang sangat menarik. Saya mohon undur diri, saya Beneta, sampai ketemu lagi minggu depan.